Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Budi Santoso, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kedung Banteng, Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Dalam pertemuan kali ini perkenankan saya berbagi praktek baik yang berjudul Kolaborasi Hasilkan Karya Inovatif. Kolaborasi merupakan hubungan antara individu maupun organisasi untuk saling berbagi, saling menyetujui, bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, sumber daya dalam menuju visi dan misi yang sama. Sedangkan inovasi adalah menemukan hal baru atau melakukan perubahan dalam bentuk sebuah produk, ide, desain yang termuat dalam suatu program. Kemudian siapa saja yang perlu diajak berkolaborasi? Pertama, lingkungan eksternal sekolah, pemangku kepentingan seperti kepala desa, korwil, pengawas sekolah, camat, dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan lingkungan internal sekolah seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid, dan wali murid. Semua anggota komponen baik eksternal maupun internal bersinergi mewujudkan visi dan misi sekolah. Visi dan misi tersebut dihasilkan oleh kolaborasi komponen SD Negeri 3 Kedung Banteng. Sejenak mari kita saksikan pertandingan sepak bola antara Real Madrid dan Barcelona. Dari pertandingan ini dapat kita amati dengan baik bahwa akan mustahil untuk menghasilkan gol tanpa kolaborasi yang baik antara pemainnya. Sekalipun pemain-pemain tersebut adalah pemain-pemain yang profesional. Begitupun dengan tendangan penalti yang diberikan kepercayaan dalam mengeksekusi. Dalam hal ini, penendangnya pun akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga dalam kegiatan kolaborasi. Tidak boleh kita memandang rendah komponen yang satu dengan komponen lainnya. Layaknya lah diberikan kesempatan antar komponen agar bisa saling bertanggung jawab dalam mengemban tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, marilah saksikan testimoni yang saya sajikan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi Pak Andika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu waktunya Bu Citra. Di sini saya ingin berdialog dengan Bu Citra terkait dengan kepemimpinan Pak Joko selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3. Sebelumnya, bolehkah Bu Citra memperkenalkan diri, nama, alamat, serta jabatan Bu Citra di SD Negeri 3 Kedung Banteng? Perkenalkan, nama saya Bu Citra Kristiana, rumah saya Siti Arjo. Saya mengajar di SD Negeri 3 Kedung Banteng selama 5 tahun. Berarti sudah cukup lama Bu Citra mengajar di SD Negeri 3 Kedung Banteng ya? Ya Pak. Tentunya sudah pernah mengalami pergantian berbagai kepala sekolah. Tentunya setiap kepala sekolah memiliki pribadi, karakter, cara yang tersendiri dalam menghadapi kondisi yang berada di SD Negeri 3 Kedung Banteng. Menurut Bu Citra, selama kepemimpinan Pak Joko selama 1 tahun ini, menurut Bu Citra, Pak Joko itu adalah pribadi yang seperti apa? Kepribadian Bapak Joko Budi Santoso, beliau selalu ramah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Pak, baik kepada rekan sejawat maupun murid-murid SD Negeri 3 Kedung Banteng. Beliau juga sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau selalu berpikir positif, berdedikasi tinggi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Berarti sangat cukup baik pribadinya Pak Cukup Joko baik. karena sangat ramah, kemudian peduli. Yang lebih penting adalah selalu berinovasi terkait dengan kebutuhan yang ada di lembaga ini. Setelah itu menurut Bu Citra, tentunya setiap kepala sekolah juga memiliki karakter yang berbeda. Menurut Bu Citra, Pak Joko sebagai kepala sekolah SD
karakter yang seperti apa? Karakter Bapak Joko Budi Santoso, beliau adalah tipe pemimpin yang tidak menyukai basa-basi. Beliau adalah tipe pemimpin yang selalu berinovasi pada target, analitis, dan logis. Dan beliau juga lebih suka menghabiskan waktu untuk yang lebih bermanfaat, yaitu demi kemajuan SD Negeri 3 Gedongan. Ya, berarti orangnya langsung tidak mau basa-basi, dia langsung kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, baik oleh lembaga maupun oleh masyarakat yang ada di sini. Sangat bagus sekali karakternya Bu Citra ya. Berarti karakter dari Pak Joko ini sesuai dengan kondisi yang ada di SD. Ya, betul. Menurut Bu Citra, cara kerja Pak Joko selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 dalam memimpin lembaga itu seperti apa caranya? Cara beliau memimpin yaitu beliau sosok yang tenang dan positif thinking, bisa membuka komunikasi dengan baik kepada siapa saja, memberikan contoh teladan dan bukan perintah kepada guru, dan selalu menganggap rekan kerja sebagai bukan. Berarti tidak pernah membedakan antara saya ini atasan, ini bawah, tidak pernah membedakan. Tentunya setelah Bu Citra sebutkan tadi ada tenang, kemudian selalu caranya itu menganggap rekan kerja yang tidak membeda-bedakan. Tentunya Pak Joko ini orang yang tipe yang mau menerima masukan dari rekan kerja atau biasa disebut fleksibel ya, betul sekali. Tentunya selama Pak Joko menjadi kepala sekolah tentunya ada perhatian, baik perhatian terhadap lembaga, baik perhatian terhadap rekan kerja, baik perhatian terhadap peserta didik. Menurut Bu Citra, perhatiannya Pak Joko terhadap rekan kerja di sekolah itu seperti apa? Beliau adalah memperlakukan rekan kerja secara adil dan evaluasi yang terukur, dan beliau selalu berkolaborasi dengan rekan kerja sejawat dalam memunculkan program-program yang inovatif. Banyak sekali. Oh, berarti Pak Joko selalu berkolaborasi terkait program-program yang akan dimunculkan di lembaga. Oh, berarti sangat menerima masukan orang lain. Berarti tidak memutuskan sesuai keinginan, tapi beliau selalu berkolaborasi bersama rekan kerja. Betul sekali. Setelah perhatian terhadap rekan kerja, tentunya ada perhatian khusus juga terhadap namanya peserta didik. Menurut Citra, Pak Joko itu perhatian kepada peserta didik seperti apa? Perhatian Bapak Joko Budi Santoso kepada peserta didik, beliau adalah selalu berinovasi dalam melakukan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah dengan pembiasaan sholat duha, Asmaul Husna, Rabu Sehat, Jumat Bersih, Senam Sehat, dan berbagai ekstra kurikuler seperti tari, pramuka, seni bela diri, dan lain sebagainya. Bahkan memunculkan ide-ide untuk anak yang lebih rajin mengaji dengan buku kontrol mengaji seperti itu, Pak. Berarti banyak sekali program atau perhatian Pak Joko terhadap peserta didik. Tentunya dengan melakukan pembiasaan sehingga anak-anak bisa menumbuhkan budaya yang positif di lingkungan sekolah agar anak kedepannya nanti bisa terbiasa baik dalam mengontrol mengaji, baik dalam pembiasaan membersihkan lingkungan. Jadi anak-anak sudah terbiasa setelah lulus dari SD ini, anak-anak sudah terbiasa hidup dengan bersih, membuang sampah ke depannya seperti itu. Berarti perhatian cukup baik terhadap peserta didik. Selain itu juga menurut Bu Citra, perhatian yang diberikan Pak Joko kepada lembaga itu seperti apa? Perhatian Bapak Joko Budi Santoso kepada lembaga sangat baik sekali, yaitu dengan pembangunan musola yang sebentar lagi akan terrealisasi, renovasi kelas, dan pemasangan kipas di setiap kelas, bahkan sound juga ada di setiap kelas agar setiap pagi anak-anak bisa mendengarkan Asmaul Husna, dengan pembangunan sumur, dengan pengajuan ruang-ruang kelas baru. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali perhatian terhadap lembaga. Tentunya dengan kipas angin itu kan anak-anak merasa gerah kalau siang itu dengan adanya kipas angin anak bisa nyaman belajar, mengikuti pelajaran dengan nyaman, dan materi yang diberikan guru bisa masuk. Berarti yang perlu saya garis bawahi, berarti Pak Joko selalu berkolaborasi bersama rekan kerja, baik rekan kerja yang ada di sekolah maupun dengan rekan kerja di luar, contohnya bersama komite, wali murid. Pak Joko juga selalu berkolaborasi.
Betul sekali. Mungkin itu Bu Citra yang ingin saya pertanyakan dengan Bu Citra. Mohon maaf sebelumnya karena saya mengganggu waktunya Bu Citra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Karena Bapak sekarang kan sedang melakukan aktivitasnya, jadi saya datang ke sini ingin berbincang-bincang terkait dengan kepemimpinan Bapak Joko sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Gedung Banteng. Iya. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri, nama, alamat, serta jabatan Bapak sebagai di SD Negeri 3 Gedung Banteng? Oke, terima kasih Pak Andika. Nama saya Hendro Suyanto. Saya tempat tinggal di SDN Gedung Banteng RT 37 RW 07 Desa Gedung Banteng. Kebetulan rumah kami dekat dengan SDN Gedung Banteng 3. Kami di sini juga menjabat sebagai komite di SDN Gedung Banteng 3 mulai beberapa periode, mulai zamannya Pak Bambang, ya, termasuk Pak Saturi, termasuk Pak Nana, juga dan Bu Umi. Terus sekarang ini eranya Pak Joko. Berarti sudah lama Pak ya? Sudah cukup lama. Oke. Karena Bapak kan sudah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah. Tentunya menurut Bapak bagaimana pribadi Pak Joko selama ini ketika menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Gedung Banteng? Iya, Pak Joko menurut pengamatan kami itu sangat baik sekali, juga ramah kepada lingkungan sekitar. Bisa dibuktikan bahwasanya kami juga sering ketemu apabila ada dari tetangga-tetangga yang mengalami kesusahan, meninggal dunia, juga guru-guru ikut diajak takziah, saya juga sering ketemu. Saya kira baik sekali, juga sering tegur sapa sama warga sekitar. Kemudian menurut Bapak, apakah dengan kehadiran Pak Joko sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Gedung Banteng ini bisa membuat perubahan yang baik bagi lembaga SD Negeri 3 Gedung Banteng, Pak? Ya, menurut saya sangat baik sekali. Beliau itu sangat istrinya itu sangat peka melihat dari kondisi SDN untuk perkembangannya, karena bisa dilihat dari ekstrakurikuler masuk perhatian kepada kegiatan keagamaan, juga fasilitas yang ada itu juga beliau pikirkan. Ya, berarti beliau itu memang sangat sangat peka terhadap kondisi kebutuhan sekolah. Betul. Walaupun beliau berbeda agama, tentunya beliau masih memperhatikan mayoritas yang ada di sekolah itu. Betul, jiwanya sangat pluralitas dan tidak membedakan agama. Itu yang kami ketahui. Kemudian, bisakah Bapak menyebutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Joko selama kurang lebih setahun, Pak ya? Iya. Menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Gedung Banteng. Kami selaku komite mewakili dari wali murid juga terjun langsung ke lapangan. Bahwa saya mulai Pak Joko masuk bulan Mei sampai sekarang ya kurang lebih 1 tahun. Tapi yang sudah terrealisasi termasuk mulai beliau masuk ke SDN langsung rehab pintu yang di belakang itu 3 kelas, itu kurang lebih sekitar 12 jendela, itu sudah 100%. Kemudian yang kedua yang sudah terrealisasi termasuk pembuatan sumur, karena mulai berdirinya SD sampai sekarang itu air itu beli, jadi 1 bulan itu 3 kali sampai 4 kali, itu penghematan 300 sampai 400 ribu. Terus sekarang alhamdulillah SDN Gedung Banteng 3 dengan adanya Pak Joko ini kita sudah punya sumur sendiri, jadi air tidak beli lagi. Untuk yang programnya ke depannya itu masih banyak yang belum terlaksana, termasuk ini rencananya mau bikin musola. Ini status wakaf tanahnya sudah direalisasi, kemudian beliau juga mengajukan kepada pemerintah ini akan mengajukan pembangunan DAK. Ini tahun ini dan insya Allah tahun ini akan terrealisasi, diawali bulan Juni, insya Allah akan terlaksana. Kemudian masih banyak program-program termasuk ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan Pak Joko,
dari silat, dari pramuka, termasuk dari tari. Itu yang sudah terlaksana. Juga kemarin omong-omong kami selaku komite untuk kedepannya itu masih banyak program, diantaranya mau bikin gapura masuk SD, mau dibikin gapura, juga tanaman-tanaman yang besar itu mau dipotong karena nanti khawatir akarnya itu merusak bangunan, mau diganti dengan pot-pot bunga yang sangat indah. Begitu. Apa ketika Pak Joko melakukan program-program yang dijalankan itu ada keterlibatan dari komite ataupun orang tua, Pak? Betul sekali. Setiap kegiatan juga melibatkan komite, juga wali murid itu diajak musyawarah pada waktu rapotan, mau kenaikan kelas itu biasa diajak rembukan untuk membahas program-program sekolah. Dan dibahas itu tiap tahap demi tahap supaya tidak terlalu berat. Sebagaimana contoh, pembuatan sumur kemarin juga melibatkan wali murid. Juga Pak Joko juga istilahnya peduli dengan murid-murid yang kurang mampu. Kemarin juga diajukan PIP, juga terrealisasi. Terima kasih sekali kepada beliau. Oke. Jadi program-program yang telah dilaksanakan Pak Joko sesuai dengan kebutuhan anak-anak Pak. Betul sekali. Kemudian bagaimana Pak Hendro kan selaku komite? Iya. Lah kemudian kan biasanya Pak Hendro juga mendengar dari masyarakat sekitar terkait tanggapan masyarakat terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Joko selama menjabat sebagai kepala sekolah. Tanggapan masyarakat sangat baik sekali, sangat mendukung sekali. Walaupun kami di Dumbaring itu kan mayoritas Muslim, beliau kan non Muslim, tapi beliau juga sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan yang di keagamaan di wilayah Gedung Banteng. Sebagai contoh, tiap setiap murid-murid itu diberikan buku untuk absensi ngaji masing-masing. Kemudian tiap 1 minggu sekali, itu tiap hari Jumat itu dilaksanakan sholat duha. Kemudian tiap pagi sebelum pelajaran dimulai itu dibaca anak-anak itu membaca Asmaul Husna. Kemudian juga kami ngomong dengan kepala desa dan sebagainya, beliau sangat senang sekali dengan keberadaan beliau itu. Kalau bisa itu supaya program-program yang bagus itu supaya tuntas dulu, baru beliau mungkin bisa melaksanakan tugas barunya. Nah itu. Berarti tanggapan masyarakat cukup baik Pak. Iya. Dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Mungkin dari Pak Hendro selaku komite ada harapan kedepannya untuk Pak Joko seperti apa? Untuk harapannya kedepannya untuk Pak Joko, ya mudah-mudahan beliau tetap sehat. Dan ya kami cuma dengar selinting beliau mau dimutasi untuk naik jabatan di saya kurang tahu. Tapi setidaknya untuk programnya itu supaya dikawal, walaupun beliau sudah tidak di sini, supaya karena ini dapat bangunan, juga ada pembangunan musola supaya dikawal oleh beliau supaya tidak ada hambatan. Minimal kalau bisa ya diperpanjang, kalau memang tidak bisa supaya paling tidak seandainya terpaksa dipindahkan, terus ada kepala sekolah yang baru, paling tidak sekolah yang baru itu juga bisa dikasih pemahaman masalah pembangunan itu supaya bisa berkelanjutan, supaya tidak mandek di tengah jalan maupun dapat hambatan. Itu saja. Berarti masih supaya bisa masih ikutan ya dalam mengontrol bangunan itu. Betul. Intinya musola itu Pak ya. Iya. Gitu. Iya. Mungkin itu Pak Hendro yang bisa saya kita bercakap-cakap hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena mengganggu waktu Bapak. Pak Joro kan masih kegiatan di Senam Biru tadi. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena mengganggu waktunya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak selaku komite SD Negeri 3 Gedung Banteng. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah wujud dari kolaboratif dan dampaknya yang terdapat di Lembaga SD Negeri 3 Gedung Banteng. Ini foto-foto kolaborasi bersama wali murid, komite sekolah, perangkat desa dalam membahas program yang berkaitan dengan inovasi di SD Negeri 3 Gedung Banteng. Berikut akan ditampilkan
aksi nyata hasil kolaborasi. Pertama, dari hasil kolaborasi antara komite dan masyarakat ditemukan sumber air yang selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan dan sekarang sudah terbentuk sumur. Dari hasil kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa, akhirnya terbentuklah latihan membatik dan dihasilkan sebuah karya seni batik. Kemudian kolaborasi antara guru, wali murid, dan komite terwujudlah pentas seni yang merupakan hasil dari ekstrakurikuler tari, pencak silat, dan pramuka ditampilkan dalam kegiatan pentas seni tersebut. Dari hasil kolaborasi tersebut juga dihasilkan hasil karya P5 sebagai wujud kolaborasi kepala sekolah, guru, dan murid. Demikian rekam jejak dan rangkuman kolaborasi hasilkan karya inovatif. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.